Maka ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Maka itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina, tugas manajerial itu. Bismillahirrahmanirrahim. Balas. Terima kasih atas kesempatan ini karena mati lampu juga. Dan kita menjadi kesempatan untuk berdiskusi masalah-masalah yang kita hadapi selaku pengawas. Jadi baiklah, karena Pak Mali minta tanggapan. Jadi apa yang dikatakan Pak Mali itu sebenarnya hampir saya setuju. Hampir saya setuju semua. Ya, hampir saya setuju semua. Ya, salah-salah setuju semua. Tadi ada kata saya hampir setuju semua. Jadi begini, karena memang saya sering dengar bahwa pengawas itu tidak dikasih apa namanya? SPPD. Ya, karena memang tugasnya. Siapa suruh jadi pengawas? Jadi kalau tidak turun mengawas, apa kerjanya? Digaji. Kenapa mau digaji kalau tidak turun? Jadi silakan turun. Harus melaksanakan pekerjaannya. Jadi itulah dasarnya sehingga tidak dikasih sebagian besar karena yang dapat SPPD hanya sebagian kecil saja. Ya. Jadi kalau persoalan ini mau dibahas, kalau kita saja seperti ini tidak akan habis. Seandainya ada penentu kebijakan itu di atas, kita langsung sampaikan, dia langsung dengar, bisa saja ada tanggapan. Ya, apakah diterima atau tidak? Kalau seperti ini hanya melalui pemateri saja, sudah selesai acara ini, selesai juga. Masing-masing tempat selesai juga. Ya, jadi terima kasih Pak Mali. Kita sependapat. Hampir. Tadi pertama hampir. Hampir semua. Jadi apa yang dikatakan Pak Mali itu jadi sekarang karena kita dipanggil dengan dibiayai oleh Bank Dunia sebagai hutan negara. Ya. Hutan negara Indonesia, kita ini adalah orang Indonesia, termasuk dalamnya kita juga punya hutang. Kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, ya, untuk menerima materi-materi yang telah disusun oleh penyelenggara. Dan itu mudah-mudahan kita bisa serap dan kita kembali ke tempat masing-masing melaksanakan tugas kita sebagai pengawas. Adapun masalah itu tadi yang kita diskusikan, saya kira wajar-wajar saja kita diskusikan, tapi realisasi saya kira nol. Kalau begini saja modelnya. Jadi adapun ide teman-teman bahwa mendudukkan penentu kebijakan, ya itu bagus sekali. Tapi siapa yang mau fasilitasi untuk mendudukkan penentu kebijakan? Tapi saya kira kita sampaikan lembaga, termasuk lembaga besar adalah Pokjawas provinsi. Kalau saya katakan sampai di pusat ada, saya kira ini sangat potensi untuk menyampaikan aspirasi ini. Jadi saya kira banyak di sini menjadi pengurus provinsi. Jadi sampaikanlah ketika rapat kerja, sampaikanlah kepada ketua Pokjawas provinsi bahwa tolong disampaikan kepada penentu kebijakan supaya ada realisasi. Jangan kita terlalu ada pertemuan seperti ini. Itulah kita tanyakan. Kita mulai dari Jakarta kita jadi pengawas, inilah yang menjadi topik terus sampai sekarang sudah berapa tahun tidak ada realisasi. Saya kira benar juga Pak ya? Ya betul. Tidak ada realisasi. Jadi kapan kira-kira bisa ada realisasi? Saya kira cukup Pak. Terima kasih.
Agar terakhir Mas. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina.
Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Pengawas madrasah ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah ayo berkarya. Ada satu pertanyaan juga bagi kami, kalau dikatakan bahwa tupoksi kita turun, tidak usah lagi diberikan tunjangan, mengapa kalau kepala seksi dan staf-stafnya juga keluar, itu kenapa juga dikasih PPD? Nah itu juga sebagai tugasnya untuk keluar. Jadi itu juga pertanyaan untuk Pak Malik. Kita seperti itu. Kondisi ketika kita sampai di madrasah, dia kelabangkan, dia harus kerja apa? Karena kenapa? Kompetensi yang dimiliki terkait kepala madrasah memang agak sedikit rendah. Kenapa rendah? Karena perekrutannya juga tidak sesuai dengan prosedur. Ya kan? Tidak sesuai dengan prosedur. Ini juga yang harus rekomendasinya harus diperketat, ini regulasi yang mengatur tentang perekrutan kepala madrasah. Kemudian rekrutmen pengawas juga ini, mohon maaf, saya singgung pengawas di sini karena kita tidak mau ada yang sudah jelaskan tadi bahwa saya jangan sampai pengawas itu tidak punya kompetensi sementara teman-teman guru dan kepala itu kompetensinya jauh lebih bagus. Apa yang kita bisa lakukan kalau mereka lebih bagus daripada kita? Nah, ini harus ada penguatan juga peningkatan kompetensi dari pengawas itu sendiri, sehingga dia mampu berkolaborasi bahwa antara guru, kepala madrasah dengan pengawas itu sendiri. Kemudian instrumen ini juga sering jadi permasalahan, Pak.
tidak ada kesamaan instrumen yang dipakai terus diselesaikan ini. Bantai lain instrumennya, Jenepon itu juga lain, baru lain. Ini harus diperketat, ya kan? Harus diperketat dengan melihat kondisi madrasah masing-masing. Tapi paling tidak ada garis besar daripada instrumen itu yang harus dijadikan pedoman untuk menyusun instrumen berikutnya. Ini langsung oleh Pak Direktur kita kadang sempat disampaikan hal ini. Seperti itu termasuk tujuan termasuk teman-teman terutama operator yang non PNS sempat kami singgung. Yang saat bincang-bincang itu teman-teman dan apa sih bincang-bincangnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, termasuk hubungannya tadi yang kedua ini. Yang pertama dan yang kedua ini karena pengawas itu termasuk RA tidak ada pengawasnya kan? Pengawas RA ada pengawasnya sehingga yang cover itu pengawas ini atau MTS atau MA. Nah ini jadi masalah karena di RA itu agak ada perbedaan dengan pengawas di MI atau MTS ya. Termasuk saya ya di awal-awal itu ya saya hanya memfasilitasi saya sambil belajar lihat seperti apa maunya ini di RA dari teman-teman kita ini. Jadi itu termasuk termasuk saya sudah singgung tentang transportasi terutama teman-teman kita yang tadi itu yang di dalam di pulau-pulau ya. Sehingga ya mungkin tadi itu tidak bisa juga salahkan teman-teman kita misalnya tidak bisa menjangkau itu karena kewajibannya dia memang hanya 10 kalau kita dasar. Pindah dulu tempat duduknya. Tentang permasalahan yang dihadapi selama menjadi pengawas ya. Yang pertama ini mungkin berdasarkan kondisi di madrasah kita masing-masing. Tapi tadi saya ramu pendapatnya teman-teman bahwa kita masukkanlah bahwa lokasi madrasah binaan yang terpencil itu sangat sulit dijangkau. Ini yang mungkin di daerah ketinggian, ya kalau mungkin Makassar saya kira no problem karena semua datar-datar Pak. Ya perjalanan ke madrasah binaan itu semua alhamdulillah baik-baik saja. Kalau di Wansain Pak, seperti kami punya madrasah binaan itu 19. Iya luar biasa subhanallah. Iya. Mestinya perlu mengangkat pengurus madrasah yang lebih dari itu. Kan wajibnya Pak, hanya 8 madrasah binaan saja untuk pengawas tingkat menengah. Tapi karena kondisi pengawas yang masih sedikit itu, boni 30. Di Bantaing itu diberikan lagi tambahan pengawas. Jadi saya mengawasi tingkat MTS, DMA tambah RA Pak. 6 RA. Itu luar biasa. Ini di daerah ketinggian banyak. Iya. Ya, sebenarnya kami bisa jangkau, tapi setelah saya berada di daerah ketinggian, saya dijemput Pak. Saya dijemput oleh kepala madrasahnya untuk sampai ke tempat itu. Namanya MTS Birimere. Mungkin ada yang kenal. Itu yang paling ujungnya itu Wansain Pak. Dengan MTS Sinoa. Nah, itu. Saya bisa bawa kendaraan, bisa bawa motor, bisa bawa mobil. Hanya kalau daerah ketinggian saya takut, jangan sampai mundur. Nah, itu yang pertama permasalahan. Kembali lagi. Kalau Makassar tidak balik. Nah itu yang kami hadapi. Yang kedua adalah respon kepala madrasah. Sebenarnya kami tidak mau masukkan karena ini adalah hasil diskusi. Makanya saya masukkan respon kepala madrasah kadang-kadang tidak kooperatif dengan kedatangan pengawas. Ya mungkin karena ada komunikasi yang kurang lancar, tapi tidak apa-apa saya masukkan sebagai sebuah permasalahan yang tergantung dari kondisi madrasah binaannya masing-masing. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kadang-kadang Pak jadwal kunjungan pengawas itu sudah dikirim ke madrasah binaan. Kita kan menyusun distribusi alokasi waktu Pak ya. Pengawas itu mengirim ke madrasah binaan bahwa jadwal kunjungan kami tanggal sekian, bulan sekian, hari apa ya, sudah dikirim. Tapi di kondisi yang lain berubah-ubah ya, karena kadang-kadang pimpinan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaing mendadak kita untuk mengadakan rapat ya, rapat pimpinan dengan beberapa pengawas sehingga berubah itu yang padahal sebenarnya sudah kita programkan akan turun ke madrasah binaan tadi. Madrasah